perang terakhir yang akan mengguncang dunia. Perang besar ini bukan sekadar bentrokan antara pasukan, tapi adalah perang untuk menentukan nasib umat manusia. Kekuatan timur dan barat akan bertemu di medan perang, di titik pertemuan sejarah yang tak terelakkan. Kekalutan terjadi di kedua belah pihak. Pasukan yang dipimpin oleh Imam Mahdi datang dengan keyakinan dan keberanian. Pasukan barat yang masih memiliki senjata canggih dengan segala kekuatan teknologi menghadapi mereka. Namun, perang ini bukanlah tentang senjata dan taktik semata, melainkan tentang keyakinan, keimanan, dan kesetiaan pada Allah. Pasukan Imam Mahdi tak hanya dilengkapi dengan peralatan tradisional, pedang, tombak, dan kuda, namun dengan keteguhan hati yang tak tergoyahkan. Di tengah pertempuran yang mengguncang, pertolongan ilahi mulai terasa. Senjata modern tak mampu menembus tembok keimanan. Langit berpihak dan bumi menjadi saksi. Pasukan Muslim maju dengan keberanian yang mengguncang. Barisan musuh runtuh satu persatu. Kemenangan mengalir dari timur hingga ke barat. Dan akhirnya, Al-Malhamah, Al-Kubro menjadi babak kemenangan umat. Panji hitam berkibar di atas tanah yang dulu porak-poranda. Negeri-negeri Islam bersatu kembali di bawah satu kepemimpinan dengan satu tujuan, menegakkan keadilan. Kini dunia tahu, kekuatan sejati bukanlah pada senjata, tapi pada hati yang teguh dan berserah kepada Allah. Perang besar ini bukanlah akhir, melainkan awal dari kebangkitan yang sesungguhnya. Setelah kemenangan besar dalam Al-Malhamah Al-Kubro, pasukan Islam tak pulang. Mereka tak kembali untuk merayakan, karena mereka tahu masih ada satu janji yang belum terpenuhi. Satu kota yang dahulu menjadi lambang kejayaan, yang pernah ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih, kini kembali dalam genggaman musuh, dikuasai oleh kekuatan sekuler dan asing, dan dijadikan pusat kebangkitan peradaban dunia yang telah menyimpang. Konstantinopel, atau yang hari ini dikenal sebagai Istanbul. Dari Syam mereka bergerak, melintasi reruntuhan negeri, membelah medan yang telah rusak akibat perang global, dengan tekad yang tak bisa dihentikan. Imam Mahdi memimpin sendiri ekspedisi itu. Bukan dengan kendaraan lapis baja, bukan dengan serangan udara, tapi dengan pasukan berkuda dengan senjata yang sederhana, pedang, perisai, dan panji Rasulullah yang berkibar di depan barisan. Dan tibalah mereka di gerbang kota yang pernah disebut oleh Nabi sebagai kota yang akan ditaklukkan oleh kaum muslimin untuk kedua kalinya. Tak ada rudal, tak ada drone, tak ada suara mesin perang. Yang ada hanyalah gema takbir dan gemuruh kaki pasukan yang penuh keimanan. Dan saat mereka mengepung kota itu, kejadian yang disebut dalam hadis pun terjadi. Kaum muslimin memekikkan Allahu Akbar, dan benteng-bentengnya runtuh tanpa perlawanan berarti. Sebagian mengatakan mereka tak perlu berperang keras karena kota itu ditaklukkan dengan zikir. Hari itu, Konstantinopel kembali dalam pelukan Islam, bukan sebagai lambang kekuasaan, tapi sebagai simbol terpenuhinya janji-janji Nabi.
Dan kaum muslimin pun bersujud syukur di tanah yang dahulu pernah menjadi saksi kejayaan para sahabat dan para mujahid. Hari itu, bumi bersaksi atas takbir yang menggema dari dinding-dinding kota tua Konstantinopel. Kota yang selama berabad-abad menjadi benteng peradaban kekufuran, kini tersujud dalam cahaya tauhid. Kaum muslimin menang, bukan karena jumlah, bukan karena kekuatan senjata, tapi karena janji Allah yang selalu tepat bagi mereka yang sabar dan bersatu. Di bawah kepemimpinan Imam Mahdi, umat kembali tegak. Negeri-negeri Islam yang dahulu tercerai, kini saling menggenggam tangan. Kedamaian menyebar, perekonomian pulih, masjid-masjid makmur, ilmu kembali tumbuh. Ini adalah masa yang tak pernah dibayangkan setelah luka besar Al-Malhamah. Namun, sejarah selalu mengajarkan bahwa kemenangan bukanlah akhir dari perjalanan, bahwa di balik setiap kelapangan selalu ada ujian yang menanti. Tahun-tahun berlalu sejak hari kemenangan itu, dan langit mulai berubah. Tahun pertama, hujan hanya turun sepertiga dari biasanya. Sungai-sungai menyusut, ladang mulai retak. Tapi umat tetap bersabar. Tahun kedua, langit hanya mengizinkan 2/3 dari air yang dulu menghidupkan bumi. Tanaman tak tumbuh sempurna, hasil panen menyusut. Harga melonjak, mulut-mulut mulai kelaparan. Dan ketika tahun ketiga tiba, langit benar-benar diam, tak setetes pun turun. Tanah berubah menjadi abu, hewan-hewan mati, anak-anak menangis dalam pelukan yang tak lagi bisa memberi. Bukan hanya tubuh yang diuji, tapi iman. Masjid-masjid yang dahulu penuh, kini sunyi. Doa-doa yang dahulu menggetarkan malam mulai hilang di antara keluhan dan keputusasaan. Orang-orang mulai mencari jawaban di luar cahaya wahyu. Mereka tertarik pada janji-janji baru, ajaran yang terdengar manis, tapi jauh dari kebenaran. Muncullah para penyeru kebebasan yang membungkus syirik dengan kata kemanusiaan. Nabi-nabi palsu mulai bermunculan. Mereka menjanjikan solusi tanpa sujud, menawarkan harapan tanpa iman, dan sedikit demi sedikit umat terpecah lagi. Hawa nafsu jadi kiblat, dunia jadi Tuhan. Inilah masa-masa paling gelap. Bukan karena malam tanpa bulan, tapi karena hati tak lagi mengenal cahaya. Ketika manusia merasa tak sanggup lagi menanggung lapar, ketika doa tak lagi menembus langit yang membisu, maka mulailah fitnah itu berhembus. Muncul suara-suara yang tak lagi hanya menyesatkan, tapi juga menggerakkan massa, menciptakan kekacauan. Sistem dunia mulai retak, kekuasaan global berubah wajah. Sebuah tatanan baru dibangun atas nama stabilitas, tapi di baliknya tersembunyi tirani. Lalu, sebuah berita mengejutkan menyebar ke seluruh dunia. Sosok misterius muncul dari arah Khurasan.
dari reruntuhan kota dan lembah tandus dengan kekuatan dan pengaruh yang tak bisa dijelaskan.